Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah karomah Imam Nawawi Al-Bantani menunjuk arah kiblat. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dilahirkan di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Ayahnya bernama Kiai Umar, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Dari silsilahnya, Imam Nawawi merupakan keturunan kesultanan yang ke-12 dari Syekh Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin, Sultan Banten I yang bernama Syunyara Ras atau Ta'jul Arsh. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW melalui Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Az-Zahra. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai ulama Nusantara yang diakui dunia karena karya-karyanya serta keluasan ilmu di bidang fikih, tafsir, akidah, tasawuf, dan ilmu keislaman lainnya. Karena kealiman dan keluhuran akhlaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepadanya. Dulu saat Syekh Nawawi Al-Bantani masih muda, sekitar usia belasan tahun, pernah sholat di Masjid Pekojan, Jakarta Kota, dekat kediaman Habib Utsman bin Yahya. Usai sholat, Syekh Nawawi menghampiri dan berkata kepada Habib Utsman, yang waktu itu juga berada di dalam masjid, dengan nada lemah lembut dan penuh hormat, "Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." "Ya, ada apa anak muda?" jawab Habib Utsman. "Begini Habib, masjid ini kurang ngiblat dan kurang nyerong ke sebelah kanan atau ke arah utara." Karena Habib Utsman adalah seorang pakar ilmu falak, beliau pun heran dan menyanggah. "Masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak." Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dengan sopannya menunjuk ke arah kiblat, dan seketika itu juga Ka'bah terlihat sangat jelas di hadapan mereka berdua. Menyaksikan itu, Habib Utsman bin Yahya terperanjat dan kemudian langsung menubruk ingin mencium tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namun Syekh Nawawi menarik dan menolak tangannya untuk dicium oleh Habib Utsman bin Yahya, dan beliau berkata, "Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangani oleh Habib, karena Habib adalah orang mulia dan keturunan Rasulullah, sedangkan saya adalah orang kampung biasa." Mendengar kata-kata itu, Habib Utsman bin Yahya langsung merangkul badan Syekh Nawawi dan mereka saling berpelukan sambil menangis dengan bercucuran air mata. Karomah Syekh Nawawi tersebut disampaikan Mustasyar PCNU Kabupaten Subang, Ki Haji Nawawi saat berkunjung ke pesantren Al-Mukhtariyah, Kalijati, Subang, Jawa Barat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi mampir istirahat di sebuah tempat. Kemudian dia azan karena akan sholat. Setelah azan, ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya, ia qomat lalu sholat sendirian, ungkapnya di depan puluhan santri. Usai sholat, lanjut dia. Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya diketahui, ternyata tadi Syekh Nawawi sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu, ujarnya. Menurut dia, karomah tersebut diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kealiman dan kesolehan Syekh Nawawi. Orang yang alim dan soleh akan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan kemuliaan oleh Allah. Cukup sekian pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.